Masya Allah progresnya sangat luar biasa. Dari Kak Nabila buat Gibran tidak ada komentar. Dengan tantangan tarjim atau terjemahan, kita menuju ke peserta keempat kita, ini dia Gibran Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran harus semangat ya, dan harus fokus. Ya. Ibu masih ada? Ibunya Gibran masih ada? Ibu ya, saatnya Bu, tepuk tangan dong buat ibunya Gibran. Ada adiknya juga di sana. Ada ibu harus tambah semangat. Oke, fokus, tenang. Gibran ini 8 tahun dari Medan, hafalannya 3 juz Al-Quran. Bersiap ya? Oke. Untuk Gibran apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Gibran sudah siap. Silakan Abi Amir Faisal Fat. Gibran, bacakan surah Al-Qari'ah. Kemudian terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Allahumma rahmna bil Quran. Gibran Medan. Masya Allah lancar sekali. Boleh tepuk tangan dong untuk Gibran. Keren, alhamdulillah. Tunggu ya komentar dari ruang juri ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran. Dan kita panggilkan peserta terakhir ini, satu-satunya peserta perempuan. Ini dia Yukiko Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yukiko dari Purwakarta, hafalannya 4 juz. Nenek kakeknya masih ada di sini. Iya, itu sehat ya. Oke, fokus yang bagus ya. Untuk Yukiko, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Yukiko sudah siap.
Silakan Abi Amir Faisal. Yukiko, bacakan surah At-Takatsur. Kemudian terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia. Telah melalaikanmu. Sampai engkau masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak kamu akan mengetahui sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak kelak engkau akan mengetahui akibatnya. Sekali-kali tidak sekiranya engkau mengetahui dengan pasti. Niscaya engkau tidak akan melakukannya. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian pasti kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahmna bil Quran. Yukiko Purwakarta. Boleh tepuk tangan untuk Yukiko dan kita sambut Gibran. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini kok Gibran orang tuanya yang satu-satunya laki-laki di sana. Kalau Yukiko perempuan satu-satunya jadi peserta di sini. Silakan Abi Amir Faisal. Iya. Untuk Gibran ini ketika menerjemahkan Al-Qari'ah, memang ya dalam bahasa Al-Quran kata Al-Qari'ah di sini dari kata qara'a yaqra'u, artinya yukri'ul qulub, yaitu yang menggetarkan hati.
secara bahasa memang tidak nampak ada hubungannya sama kiamat. Tetapi karena peristiwa kiamat ini adalah peristiwa yang besar, maka namanya dalam Al-Quran menjadi banyak gitu. Semakin agung sesuatu, semakin banyak namanya. Nah, jadi Al-Qari'ah ini sebetulnya adalah hari kiamat yang menggetarkan. Nah, tadi Gibran hanya menerjemahkan yaitu hari kiamat. Itu benar, benar. Tetapi perlu ada penjelasan sedikit bahwa itu menggetarkan, sehingga tidak sekedar hari kiamat, ya. Itu yang Abi Amir ingin catat tentang masalah terjemahan Gibran. Selebihnya Gibran luar biasa, lancar terjemahan kamu, Masya Allah. Dan menjiwai sekali tadi ya. Ya, jadi ini Kak Irfan, dua penutup yang indah sekali terjemahannya, baik Yukiko dan Gibran nih, gerakan tangannya, kemudian kelancaran menerjemahkan, itu benar-benar luar biasa. Sekalipun memang Yukiko tadi ada beberapa terdiam, tapi itu bagus karena dia tidak menampakkan seperti orang bingung. Dia itu mungkin dia mikir, takut salah, tapi memang dalam kita membaca puisi misalnya, itu tidak semuanya terus menerus. Jadi itu penting sekali bagi siapa yang tampil. Kalau kita lupa atau lagi mikir, diam tapi seakan-akan lagi dalam suasana bagian dari gimmick gitu lah, kayak gitu. Nah Yukiko tadi dia Masya Allah, dia sekalipun ada terdiamnya ya, tapi nggak sampai salah, enggak. Emang sengaja kok tadi jadi biar lebih. Iya, gitu. bagian dari gimmick ya. Masya Allah. Jadi Abi Amir suka banget dengan gaya Yukiko, penjiwaannya, cara menggerakkan tangan, Masya Allah itu luar biasa. Dan dua-duanya luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Abi. Kalau dari bacaannya bagaimana ya? Dari Kak Nabila dulu saya kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Gibran dan Yukiko, Masya Allah sudah nyampe di 5 besar, melihat progres dari awal sampai sekarang luar biasa ya. Dan perjuangan mereka memperbaiki huruf per huruf, perjuangan memperbaiki irama, penampilan ini sangat terlihat sekali. Masya Allah progresnya sangat luar biasa. Dari Kak Nabila buat Gibran tidak ada komentar kecuali satu, ketika di akhir Al-Qari'ah dipertegaskan sedikit haknya supaya jelas ya. Karena memang huruf H ini adalah termasuk huruf paling lemah di antara 28 huruf hijaiyah. Maka kalau biasanya di posisinya di terakhir kosakata, jadi kesannya hilang. Jadi perlu ditegas Al-Qari'ah. Kasih sedikit aja udara supaya lebih jelas ya. Karena tadi banyak suara huruf H yang nampaknya kurang hilang. Ya, itu nampaknya hilang, kurang hilang. Itu buat Gibran. Untuk Yukiko, begitu juga untuk Yukiko. Dari penampilan awal, perbaiki, Masya Allah. Dari segi bacaan, karena bila juga tidak ada komentar, kecuali satu, yaitu ta'awuznya. Perhatikan ta'awuznya, zalnya harus dibaca dengan apa? Tipis. Tipis ya, jadi sudah tahu ya. Jadi perhatikan, karena sudah di 5 besar, usahakan komentar-komentar yang sebelumnya Kak Nabila atau Syekh Hussein komentari, usahakan tidak diulangi lagi, apalagi sudah masuk di babak ini, usahakan maksimalkan bacaan, usahakan tidak ada salahnya ya. Barakallah, itu saja. Tadi bagaimana dari Syekh Hussein? Ya, bismillahi masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini betul-betul mereka membuktikan kerja keras mereka selama ini betul ahli masuk 5 besar ya. Jadi segi bacaan betul tidak ada komentar. Senang sekali, hati kita puas hari ini dengan bacaan-bacaan mereka semuanya, Masya Allah. 9 hari ini luar biasa bacaannya, tajwidnya, suaranya, iramanya. Tapi sayangnya Kak Irfan, kan sistemnya musabakah harus ada yang bulang. Jadi walaupun semuanya hebat, tapi pasti ada yang bulang. Jadi tetap semangat di sini atau bulang. Tetap semangat menjadi anak yang hebat, yang selalu dekat dengan Al-Quran, selalu murajaah, perbaiki diri, perbaiki bacaannya, biar selalu sempurna insyaAllah. Ya. Dua-duanya luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Semuanya berkesempatan mendapatkan pin Faiz dan juga semuanya juga bisa jadi dipulangkan juga, kesempatannya sama. Hati-hati ya. Kok silakan kok.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, Gibran dan Yukiko. Masya Allah, ini juga penutup yang manis sekali lagi ya. Dua-duanya penampilannya memukau, baik dari bacaannya. Maka mari kita ikut menambahkan, tadi terjemahannya sudah kita tadaburi lagi ya. Tadi Abi sudah di surat Al-Qari'ahnya, kita di At-Takatsur ya. Ada renungan, orang ada yang sering baca surat Al-Waqiah katanya Kak Irfan. Karena katanya biar usahanya lancar, rezekinya lancar, dagangannya macam-macam ya. Padahal salah satu contoh atau yang dijadikan landasan kenapa baca Al-Waqiah, dari sekian banyak riwayat, salah satunya adalah ada beberapa riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu atau dari Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka pernah ditanya, apa engkau nggak takut anak istrimu jatuh kepada kefakiran? Beliau menjawab, oh enggak, karena aku tiap hari baca Al-Waqiah. Ini juga kan tentang dunia ya. Tapi ternyata dua sahabat tadi itu adalah sahabat yang mohon maaf untuk urusan dunianya tuh mereka nggak punya gitu. Bahasanya kalau diantara kalangan para sahabat kan ada yang kaya banget. Ini yang mereka tuh enggak gitu. Hidupnya benar-benar sederhana. Mungkin kalau di bahasan zaman sekarang mah ya di bawah garis menengah ke bawah gitu ya. Terus berarti kalau kita ngamalin baca Al-Waqiah biar kaya, sedangkan yang rajin bacanya aja nggak dikasih dunia dalam bentuk kekayaan yang luar biasa, berarti bisa jadi yang kita maksud kekayaan ini salah kaprah nih, beda dengan kekayaan yang dipahami oleh Rasul dan juga para sahabat-sahabat nih. Karena ternyata di riwayat yang lain disebutkan, contoh di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa kalau kita setiap hari yang dipikirinnya itu cuma dunia, nanti Allah akan cerai beraikan urusannya dan jadikan kefakiran di matanya. Dan dia kalau dapat dunia sebatas yang dia udah ditentuin aja sama Allah. Dapat nih 100 juta, kata Allah dapatnya memang cuma 100 juta. Bukan karena aku udah pintar dan yang lain-lain, enggak. Dan enggak akan bisa lebih dari itu. Tapi kalau setiap hari yang dipikiran dunia, Allah rekatkan urusannya dan juga Allah akan kayakan hatinya tuh di situ. Jadi ternyata hatinya yang kaya. Karena kalau udah hatinya yang kaya, hati yang kaya itu selalu merasa cukup, gak pernah kurang. Makanya kadang na'udzubillah kalau ada para pencuri di negeri ini mencuri dari rakyatnya, kaya secara nominal saldonya, tapi karena hatinya yang miskin, terus aja ngambil gak berhenti-berhenti. Tapi kalau sudah yang kaya di hatinya, meskipun kata orang, wah dia agak kekurangan, tapi oh minta sorry, nggak akan mau saya, karena saya sudah cukup dengan Allah. Hatinya yang kaya, ini yang jauh lebih mahal. Dan dengan akhirnya dekat dengan Al-Quran, semoga ini yang jadi makin kaya tuh hatinya. Jadi ya, semoga ini yang jadi renungan kita, Al-Quran, ibadah kita, jangan terlalu remeh atau direcehkan jadi bahwa, oh biar saya jadi kaya. Enggak sama sekali. Karena jangan dihitung-hitung pakai nominal. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita menjadikan hati kita yang kaya, sehingga cukup hanya dengan Allah saja, Al-Quran saja, maka nanti sang pemilik dunia yang akan mendatangkan urusannya untuk kita. Iya, kita mah hidup mah gak usah berlebihan ya. Pas-pasan aja. Pas perlu, pas ada. Perlu ada. Oke, terima kasih Dewan Juri. Boleh tepuk tangan untuk mereka semuanya. Yang penting merasa cukup di kondisi apapun dan bersyukur. Itu bisa membuat bahagia. Oke, sudah cukup kalau begitu untuk kalian juga penilaian dari Dewan Juri. Nanti akan dikumpulkan siapa yang jadi terbaik kelima, siapa yang lolos ke babak berikutnya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gibran dan juga Yukiko. Terus tonton penampilan mereka lainnya di sini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini ya.